Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh disebut tewas di Teheran, Iran. Ia dinyatakan tewas pada Rabu 31 Juli 2024 dini hari. Kematian Haniyeh dalam sebuah serangan itu telah dikonfirmasi Garda Revolusi Iran dan Hamas. Kematiannya diumumkan beberapa jam usai Israel mengeklaim menewaskan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Hizbullah Fuad Shur. Kabar kematiannya beredar beberapa hari setelah Israel mengeklaim telah membunuh komandan Hamas di Gaza, Muhammad Deif, namun Hamas tidak mengonfirmasi kematian Deif. Sejak Hamas melancarkan serangan 7 Oktober 2023 ke Israel, sejumlah pertanyaan muncul mengenai siapa yang merancang invasi mematikan itu. Banyak pejabat tinggi Hamas tidak menonjolkan diri di depan umum, sementara yang lain menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menghindari upaya pembunuhan oleh Israel. Lantas, siapa saja para pemimpin Hamas? Pertama, Ismail Haniyeh. Ia secara luas dianggap sebagai pemimpin umum Hamas dan merupakan anggota terkemuka gerakan itu pada akhir tahun 1980-an. Haniyeh pernah dipenjara oleh Israel pada 1989 selama 3 tahun saat Israel menindak pemberontakan Palestina pertama. Ia lalu diasingkan pada 1992 ke tanah tak bertuan antara Israel dan Lebanon bersama sejumlah pemimpin Hamas lainnya. Setelah 1 tahun diasingkan, ia kembali ke Gaza dan diangkat menjadi kepala kantor spiritual Hamas. Haniyeh lalu ditunjuk menjadi Perdana Menteri Palestina pada 2006 oleh Presiden Mahmud Abbas. Ia diberhentikan setahun kemudian setelah Hamas menggulingkan Partai Fatah pimpinan Abbas dari jalur Gaza. Kemudian pada 2017, ia terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas. Pada 2018, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Haniyeh sebagai teroris sementara ia tinggal di Qatar selama beberapa tahun terakhir. Kedua, Yahya Sinwar. Sinwar merupakan pemimpin Hamas di dalam jalur Gaza. Ia lahir tahun 1962 dan menjadi pendiri Dinas Keamanan Hamas yang dikenal sebagai Maj. Sinwar ditangkap 3 kali oleh Israel dan dihukum penjara seumur hidup sebanyak 4 kali. Namun, ia termasuk di antara 1027 tahanan Palestina dan Arab Israel yang dibebaskan dengan ditukar dengan seorang tentara Israel yang ditawan Hamas. Sinwar kembali ke posisinya dan ditunjuk sebagai Biro Politik Hamas di jalur Gaza pada 2017, hingga pada 2015, AS memasukkan Sinwar dalam daftar hitam teroris internasional. Ketiga, Muhammad Deif. Ia merupakan pemimpin sayap militer Hamas Brigade Is al-Din al-Qassam. Oleh warga Palestina, Deif dikenal sebagai sang dalang, sementara oleh Israel ia dijuluki sebagai kucing 9 nyawa karena lolos dari sejumlah upaya pembunuhan. Israel pernah mengurungnya pada 1989. Setelah itu, Deif membentuk Brigade Al-Qassam dengan tujuan menangkap para tentara Israel. Ia juga membantu rekayasa pembangunan terowongan yang membantu anggota Hamas masuk ke Israel dari Gaza. Deif pun menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh Israel dan pernah dipenjara lagi di tahun 2000 hingga akhirnya melarikan diri. Sejak itu, ia hanya meninggalkan sedikit jejak. Keempat, Marwan Issa. Marwan Issa atau manusia bayangan adalah tangan kanan Deif. Issa adalah wakil Panglima Brigade Al-Qassam. Israel juga pernah menahannya pada Intifada pertama selama 5 tahun karena aktivitasnya dengan Hamas. Otoritas Palestina juga menangkap Issa pada 1997, lalu ia dibebaskan setelah Intifada kedua tahun 2000. Wajah Issa tak diketahui hingga 2011. Ia diduga telah memainkan peran penting dalam merencanakan serangan ke Israel, termasuk serangan 7 Oktober 2023. Kelima, Khalid Meshal. Lahir di tepi barat 1956, ia dianggap sebagai salah satu pendiri Hamas. Meshal yang tinggal di Qatar diketahui mengunjungi jalur Gaza untuk pertama kali pada 2012. Ia diterima oleh para pejabat Palestina dan banyak warga Palestina keluar untuk menyambutnya. Hamas memilih Ismail Haniyeh untuk memastikan Meshal sebagai Kepala Biro Politik pada 2017, sedangkan Meshal menjadi Kepala Biro Politik Hamas di luar negeri. Keenam, Mahmud Zahar. Zahar lahir di Gaza 1945, ayahnya seorang Palestina dan ibunya orang Mesir. Ia dinilai sebagai salah satu pemimpin Hamas yang paling menonjol dan anggota kepemimpinan politik Hamas. Ia pernah bekerja sebagai dokter di Gaza dan Han Yunis sampai Israel memecatnya karena posisi politiknya. Pada 1988,
Zahar dipenjara oleh Israel beberapa bulan setelah berdirinya Hamas. Ia termasuk orang yang dideportasi Israel ke tanah tak bertuan pada 1992 dan menghabiskan 1 tahun di tempat itu.